Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ikhwan dan akhwat hari ini? Semoga tetap senantiasa sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat serta hidayahnya, dilancarkan rizkinya serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang generasi muda. Dalam video kali ini saya akan menuangkan pendapat saya mengenai perkembangan generasi muda pada zaman ini, khususnya generasi muda di Indonesia. Generasi muda merupakan tonggak kemajuan bangsa. Kejayaan bangsa berawal dari mereka. Bibit generasi muda yang baik harus kita tanamkan mulai sekarang. Namun, nampaknya hal tersebut bertolak belakang dengan kehidupan remaja atau generasi muda saat ini. Oleh karena itu, revolusi mental pemuda di era ini sudah harus ditingkatkan, khususnya di negara kita Indonesia. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini menjadi bangsa yang hebat serta unggul dalam akhlak. Peran generasi muda sebagai pioner gerakan revolusi mental sangat dibutuhkan, karena generasi mudalah yang akan menentukan nasib bangsanya di masa depan. Sebagai rujukan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Yang artinya, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. Para pendengar yang baik hati, menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa pada lafadz Az-Zulumat merupakan bentuk jamak, sedangkan lafadz An-Nur berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam dari berbagai sumber. Penyebutan lafadz al-zulumat atau aneka gelap lebih didahulukan daripada lafadz an-nur atau terang. Bukan saja karena gelap lebih dahulu daripada wujud terang, tetapi untuk mengisyaratkan pada kita bahwa manusia hendaknya harus menuju ke arah perubahan positif. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan membangun mental pemuda terdapat hubungan yang saling mengikat. Harus jujur diakui, saat ini karakter generasi muda kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa yang agung sudah luntur terkikis oleh kemajuan zaman. Pondasi yang telah dibangun dengan kokoh justru dihancurkan oleh anak bangsa itu sendiri. Badan Pusat Statistik Indonesia telah menyatakan bahwa 60% dari populasi remaja telah terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri ataupun kelompok, mulai dari tawuran, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Merevolusi mental pemuda yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang sepele. Hal tersebut menyebabkan pemuda lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup.
seakan-akan mereka mulai lupa dengan bangsanya sendiri, yang dibangun oleh kultur dan semangat juang yang tinggi tanpa ada perbedaan oleh pemuda yang dibuktikan dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, pentinglah jikalau kita menerapkan ajaran Al-Quran yang telah diturunkan sebagai pelengkap dan petunjuk bagi kehidupan, yang dapat merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang awalnya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Kita kembalikan jati diri kita, identitas kita, ciri khas kita yang sesungguhnya. Krisis moral yang menjangkit kalangan muda harus diberantas habis-habisan, sehingga kita akan menciptakan generasi muda yang handal, yang tidak hanya tangguh secara intelektual, tapi juga anggun secara moral. Telah dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Artinya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 53. Dalam tafsir Al-Maraghi, juz 10, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa siksaan itu menyangkut waktu, kadar maupun jenisnya yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perbuatan. Generasi muda saat ini telah dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban bagi kita dan mereka untuk memanfaatkan dengan terus berkarya, berinovasi, berprestasi. Terlebih bagi generasi muda yang hidup di era revolusi industri 4.0, di mana ditandai dengan bersatunya teknologi, fisika, digital, dan biologi, sehingga kecerdasan, inovasi, dan pembekalan soft skill menjadi sebuah keniscayaan bagi generasi muda. Oleh karena itu, mereka harus dipicu semangatnya agar siap menata masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu disiapkan sebuah mental yang matang. Mental pemuda haruslah direvolusi agar pada saatnya siap mengambil peran dan memajukan bangsa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pemuda adalah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika hari tanpa naungan telah tiba. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul adilu wa syabbun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaku fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijma'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atu dhatu munsibi wa jamalin faqala inni akhafallah wa rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat 'ainahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah.
keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Oleh karena itu, bagi generasi muda saat ini, khususnya generasi muda di Indonesia, mari kita rubah mindset kita untuk berubah menjadi lebih baik agar bangsa kita lebih maju, bangsa kita lebih jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.